dalam Yesus Kristus. Kita menyanyi dari Kirim Jemaat 33 pada ayat yang pertama. Suaramu kudu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagimu semua. Mari kita membuka Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan keempat. Kita membaca Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan dengan pemimpin kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Tuhan, yang membesarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencari yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila dia berseru kepadanya. Demikian pembacaan Mazmur kita pasal 4 ayat 1 sampai 9. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-Mu pada petang hari ini Tuhan, di mana pada petang hari ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau pimpin kami, sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah juga ya Tuhan firman ini, apa yang kami akan terangkan ya Tuhan. Itu semuanya kami serahkan saja ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes 7 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Yesus pergi ke Yerusalem hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu semua sudah dekat hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu pergi juga melihat pemberitaan yang engkau lakukan.
demikian pembacaan firman. Jadi pokok renungan kita pada petang hari ini menjadi utusan Allah yang kami ambil dari membangun jemaat. Yang pertama, tetap menyatakan kebenaran dan terus berkarya meski ditolak. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang sering kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Sering juga kita sebagai pengurus OIG maupun sebagai anggota majelis gereja, sering kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Sering kita juga bermegah hanya di dalam Tuhan dan tidak tertekan dalam kelemahan. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, menyerahkan kehendak Tuhan meski dalam keadaan sulit. Dalam Yesus Kristus, banyak sekarang orang menonjolkan identitas di tengah-tengah realitas masyarakat yang cenderung mengandalkan akal mereka dalam memahami Kristus, di mana kita tadi di Mazmur menceritakan orang percaya yang tidak percaya, di mana juga dalam Injil Yohanes mengabarkan tentang pengakuan dosa dan pertobatan dan tentang tidak diterimanya Yesus Kristus di Yerusalem, sehingga orang-orang di sekitarnya menganggap dia bukan sebagai juru selamat. Namun Yesus Kristus menyampaikan kepada murid-muridnya, kamu adalah saksi dari semua kejadian ini. Saksi atau fakta ahli kebenaran harus disampaikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Tugas gereja adalah melayani dan bersaksi, di mana dikatakan dalam Injil Yohanes, yaitu menyuarakan kehendak Tuhan meski dalam keadaan sulit. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering kita dalam kehidupan sehari-hari kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Kalau kita mengalami keadaan sulit, ya kadang-kala kita juga menghindar dari apa yang dikatakan orang tentang kehidupan kita. Jadi di sini tugas kita sebagai anggota gereja maupun sebagai pengurus OIG maupun sebagai majelis gereja adalah memberitakan firman-Nya untuk keselamatan dan kebaikan dan kebenaran. Kebenaran itu baik menurut Alkitab adalah sumber kehidupan tentang Kristus baik dalam keluarga kita maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Bingkai cinta kasih di mana gereja adalah tempat arah-arahan, di mana gereja adalah integritas serta pikiran dikuasai dalam hati, maka di gereja itu tidak ada perbedaan, semua sama dalam melakukan pemberitaan firman. Demikian kami sampaikan renungan pada petang hari ini. Kita menyanyi
dari Kidung Jemaat. Dari Kidung Jemaat 247 ayat pertama. Mari kita berdoa sapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman-Mu ini. Walaupun hanya sebentar ya Tuhan kami menyampaikan, itu pun Tuhan kiranya memberkati pemberitaan firman ini agar menjadi suri teladan dalam kehidupan kami tiap hari. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, berkatilah juga ya Tuhan anggota PKB-Mu Tuhan, apabila dalam kehidupan ini mengalami hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, agar mereka senantiasa selalu mengingat Dikau dalam kehidupan ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kiranya Tuhan mau menyertai baik pengurus maupun OIG ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya dalam kehidupan ini. Pimpin juga ya Tuhan anggota jemaat-Mu yang sedang sakit maupun yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan mau menyertainya, mau menyembuhkannya agar kembali pulih seperti sedia kala. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 33 pada ayat yang kedua.
mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.